Salam Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bergemar bersama saya Dwi Soekarto SPD. Adapun gemar hari ini bacaannya terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-78 ayat 62 sampai 68. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia membiarkan umatnya dimakan pedang dan gemaslah ia atas miliknya sendiri. Anak-anak teruna mereka dimakan api, dan anak-anak darah mereka tidak lagi dipuja dengan nyanyian perkawinan. Imam-imam mereka gugur oleh pedang, dan janda-janda mereka tidak dapat menangis. Ayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah sangat murka terhadap umat pilihannya, yaitu bangsa Israel sendiri, yaitu bangsa yang dikasihi, bangsa yang dipilihnya. Namun demikian, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang melakukan penyembahan berhala, yang melakukan percabulan, mencobai Tuhan dan bersungut-sungut, sehingga Allah sangat murka atas bangsa ini. Dan Allah melakukan murkanya sampai ayat 65 dikatakan, lalu terjagalah Tuhan serta orang yang seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur, yang memukul mundur para lawannya, yang menyebabkan mereka mendapat celah untuk selama-lamanya. Namun demikian, kasih Allah kepada bangsa Israel sebagai umat pilihannya itu senantiasa berkobar dan tidak pernah surut, karena bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Allah sebagai corong untuk menyiarkan kepada dunia bahwa melalui bangsa Israel Allah dimuliakan. Sehingga Allah sadar bahwa Allah harus menyintai bangsa ini. Dan Allah berkata di dalam ayat yang ke-68, tetapi ia memilih suku Yehuda, Gunung Sion yang dikasihinya. Dari suku Yehuda inilah diberikan keturunan, yaitu Sang Mesias, yaitu Putra Tunggal Allah yang dikorbankan oleh Allah untuk menebus dosa umatnya. Jadi bangsa Israel adalah satu bangsa yang memberikan pelajaran di dalam hidup kita. Sehingga di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 6 dikatakan, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah kepada umatnya tidak berkesudahan, bahkan sampai pada akhirnya, sampai pada titik puncaknya, di mana manusia yang dikasihinya harus dimusnahkan. Allah tidak melakukan itu, namun justru sebaliknya, Allah mengorbankan putra tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, demi kasihnya. Karena dengan cara mengorbankan putra tunggalnya inilah manusia dikembalikan kepada rancangan semula, yaitu rancangan untuk percaya bahwa Allah adalah kasih, untuk percaya dengan satu tindakan Allah yang diberikan kepada manusia, maka manusia harus memberikan tindakannya, percayanya kepada Allah juga, yaitu dengan memberikan hidupnya kepada Allah yang hidup. Seperti Tuhan Yesus Kristus yang berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Begitu juga kita sebagai orang percaya di dalam segenap hidup kita harus memberikan seutuhnya kepada Tuhan, karena kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, sehingga kita menjadi milik Allah sepenuhnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui pelajaran bangsa Israel ini menunjukkan kepada kita bahwa kasih Allah tidak berkesudahan.
kasih Allah tidak menghancurkan, tetapi kasih Allah mengembalikan kepada kita untuk memiliki kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena melalui Tuhan Yesus Kristus sebagai prototipe, melalui Tuhan Yesus Kristus sebagai teladan yang dikasihi oleh Allah, begitu juga kalau kita hidup seperti hidupnya Tuhan Yesus Kristus, maka kita merespon kasih Allah yang begitu besar dan luar biasa itu, bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka, kita adalah orang-orang yang telah ditebus, kita adalah orang-orang yang dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu terang kemuliaan Allah, di mana terang tersebut akan dinyatakan di dalam LB3, langit baru dan bumi baru, di mana kita di sana akan bersatu dengan Bapa, Anak, dan bersama dengan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, maka kita bertatap muka dengan Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah Bapak Ibu, Gemar hari ini, Bela Gemar pagi ini memberkati kita dan memberikan semangat kepada kita bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat telah memberikan jaminan kepada kita sebagai anak-anak Allah yang hidup. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dengan kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kasih Allah tidak berkesudahan. Kasih Allah membawa kita kembali pada rancangan semula, yaitu dikembalikannya kepada hidup yang benar, hidup yang kudus sampai di kekekalan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Demikian Gemar pagi hari ini, biarlah melalui Gemar ini kita tetap semangat bahwa di dalam hidup kita ada kasih Allah yang menghidupkan, yaitu kasih sampai di kekekalan. Tuhan Yesus memberkati, haleluya, amin.